Setelah kemunculan KKN di Desa Penari pada tahun 2022 lalu, yang sekaligus membawakan film itu menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa dari Indonesia. KKN di Desa Penari yang mengangkat sebuah cerita yang berdasarkan thread viral di Twitter pada tahun itu membuat penonton kita semakin antusias buat ngelihat gimana sih KKN di Desa Penari kalau diangkat menjadi layar lebar setelah yang kita udah baca di thread viral di Twitter. Ya, akhirnya penonton kita banyak banget pengen ngelihat film itu dan ya, tadi gue bilang menjadikan film tersebut menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Yang kemudian kelang beberapa tahun barulah KKN di Desa Penari dibuat sebuah sequelnya, Badarawuhi. Dan berkat berhasilnya KKN di Desa Penari tersebut, ya semakin banyak PH di Indonesia terutama untuk pengen ngangkat sebuah film juga yang berdasarkan dari thread viral, berdasarkan dari kisah nyata ataupun sesuatu yang udah viral itu. Dan ya terjadilah belakangan ini, tahun 2024 ini banyak banget film horor Indonesia yang diangkat berdasarkan thread viral, berdasarkan kisah nyata dan juga berdasarkan dari podcast juga kalau nggak salah ya. Yang mana PH tersebut kayaknya pengen juga mendulang kesuksesan sama kayak yang terjadi di KKN di Desa Penari tahun 2022 silam. Tapi apakah mereka berhasil? Kalau untuk masuk kategori film terlaris Indonesia sepanjang masa emang kayak sulit banget ya. Tapi ya paling nggak mereka berhasil buat menarik penonton untuk menyaksikan film yang mereka buat. Ya banyak banget kan yang kepancing dengan hal itu. Dan ya banyak banget film horor Indonesia yang mendulang penonton sampai ratusan ribu, bahkan jutaan penonton. Kenapa? Karena ya udah viral itu tadi. Marketingnya nggak terlalu jor-joran banget kan. Karena ya udah taulah masyarakat luas tentang cerita tersebut gitu kan. Walaupun emang banyak banget film horor Indonesia yang mengangkat sebuah thread viral yang padahal kita sendiri juga nggak tahu itu viralnya di mana. Bisa dikatakan nggak viral amat lah, itu hanya clickbait. Tapi kenapa sih Indonesia itu tuh penontonnya suka banget dengan namanya film horor dan tetap masih laku aja, masih banyak nonton. Walaupun secara kualitas film itu masih tergolong biasa aja atau malah di bawahnya. Di sini gue bakal ngasih dua alasan kenapa film horor di Indonesia itu laku, terutama yang mengangkat tentang culture Indonesia sendiri dengan persantetan, gaib, hal-hal semacam itu. Yang pertama, masyarakat Indonesia tuh masih relate banget dengan cerita-cerita semacam itu kayak santet, terus juga pocong, hantu, kunti, perjanjian gaib, iblis, segala macem. Ya karena di Indonesia sendiri juga masih ada adat demikian, adat persembahan juga gitu kan. Yang mana ya ini pasti bakal relate dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat di Indonesia gitu. Kemudian selanjutnya adalah karena film horor itu bakal memacu adrenalin penontonnya. Karena jump scare itu tadi. Di film horor kan lekat banget kan dengan namanya jump scare. Film horor Indonesia banyak banget jump scare, walaupun emang secara kuantitas film horor Indonesia sini paling nggak seminggu tuh ada satu film horor yang bakal tayang di bioskop. Dengan adanya jump scare di film horor ini bakal memainkan adrenalin kita sebagai penonton. Mereka memainkan emosi ketakutan dari penontonnya itu tadi. Dan ini nantinya bakalan menjadi candu. Kenapa? Karena kita tuh sebagai penonton kayak merasa tertantang gitu. Ini bakal ada jump scare apa lagi? Film sebelumnya jump scare-nya gitu aja. Apakah film ini bakal lebih bagus dari jump scare di film sebelumnya yang pernah gue tonton? Ya, tantangan semacam itulah yang penonton harapin. Dan berbanding terbalik dengan film genre komedi ataupun drama yang mana setiap orang kan punya emosi kesedihan dan selera humor yang berbeda-beda gitu kan, sebagian besar ya. Tapi hampir sebagian besar juga penonton itu pasti bakal ngerasa takut, was-was, mencekam kalau ada sesuatu yang nggak enak buat dia tonton. Kayak semacam munculnya hantu itu tadi, terus jump scare, kemudian jalan cerita yang menegangkan, scoring yang sunyi banget, dan ngeliatin rumah tua yang udah kayak nggak layak pakai. Itulah yang membuat film horor seperti menyatukan ketakutan mereka gitulah. Kayak penonton ini ya sama-sama pastilah ngerasa takut dengan hal demikian gitu kan. Tapi misalkan komedi, nggak semuanya juga punya selera humor yang sama dengan jokes yang ditampilin di layar gitu kan. Ada yang tertawa, bahkan ada yang diem aja ngerasa cuman senyum atau bahkan nyengir doang dengan jokesnya yang dirasa dia mungkin cringe karena dia udah pernah dengar jokes tersebut. Dan juga drama yang sedih-sedih banget itu kan ya nggak semua orang punya sensitivitas dan relate dengan apa yang ditampilin gitu kan. Misalkan drama keluarga ya nggak semua orang punya relate dengan drama keluarga yang ditampilin gitu kan. Nangis dengan ayahnya atau ibunya, terus juga lekat dengan keluarganya gitu kan. Kan nggak semua penonton punya relasi yang sama dengan keluarganya. Tapi untuk film bergenre horor nggak bisa demikian, karena ya walaupun tingkat keberanian
orang itu berbeda-beda, tapi mereka pastilah ngerasa was-was, merasa mencekam, dan juga ada rasa nggak tenangnya juga kan. Itulah kenapa PH-PH di Indonesia itu tuh banyak banget ngeluarin film horor itu tadi ya, terutama thread viral yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Karena ya sebelumnya tuh nggak ada, sebelumnya memang berdasarkan cerita-cerita original yang ditulis dengan kreativitas macam itu. Tapi sekarang PH-PH tersebut, sutradara, penulis skenario itu kayak ya udah mereka mengambil dari thread viral, kasus viral gitu, kemudian diangkat menjadi film. Kayak mereka tuh sudah nggak terlalu memusingkan apa yang bakal mereka tulis, apa yang bakal mereka sajikan kepada penontonnya gitu kan. Walaupun emang banyak banget yang zonk menurut gua dengan secara kualitas penceritaan yang dikasih, terus juga jump scare. Kan Indonesia ini kan udah banyak film horor gitu kan. Setiap minggu itu pasti ada film horor, dan ya kalau misalkan jump scare-nya gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang baru, gue rasa ya penonton kita bakalan merasa bosen ngeliat jump scare tersebut, atau malah hilang rasa takutnya. Karena ya jump scare itu kayak berasa cuma dikagetin doang tanpa ada rasa takut. Itu kayak semacam apa sih? Gue kangen banget dengan nuansa-nuansa film horor tahun sebelum ada thread viral semacam ini. Karena gue rasa ceritanya lebih segar, ceritanya lebih mencekam juga, berhantunya juga berasa, terus juga jump scare-nya menurut gua nggak terlalu repetitif dan ngena menurut gua. Karena yang gua lihat dari film dengan thread viral seperti ini, kayak jump scare-nya yaudah gitu-gitu aja. Terus juga walaupun banyak jump scare, mereka nggak meningkatkan kualitas ceritanya itu tadi. Dan seremnya film horor itu kan sebenarnya salah satunya dari cerita itu tadi, bukan dari jump scare. Ya percuma aja kalau kalian kasih lihat jump scare banyak berjimbun dalam satu scene gitu kan. Tapi kalau penceritaannya juga kurang, ya hasilnya juga kurang, Pak. Maksud gua ya diimbangin lah antara jump scare dan juga penceritaannya itu tadi. Karena walaupun banyak jump scare, ceritanya kosong, penonton juga bakal bosen, bakal ketiduran di bioskop, walaupun juga nantinya bakal kebangun dengan jump scare yang dikasih gitu sih. Ya yang gue harapin di tahun berikutnya, tahun 2025 bakal menjadi sebuah penyegaran buat film Indonesia ya. Nggak cuman berdasarkan thread viral doang, tapi ya adalah kualitas cerita dan juga jump scare yang mereka kasih ada peningkatan gitulah. Karena juga ya gue harapin PH-PH lain yang bakal mengangkat sebuah thread viral, dilihat dulu lah ceritanya tuh bakal ada esensi barunya nggak, penyegaran di film-film horor tuh ada nggak gitu. Kalau misalkan nggak ada ya nggak usah diangkat. Terus juga gue lihat akhir-akhir ini juga banyak banget ya gue lihat PH-PH yang kayak memaksakan buat ngangkat sebuah film dengan thread viral, padahal thread viralnya juga belum selesai. Diangkat ke film juga kagak selesai filmnya. Mau dibuat berapa film lagi itu tuh. Udahlah, yang hal demikian kurangin aja ya Pak ya. Nggak usah dilanjut. Capek gue tuh kadang ngeliatin film-film Indo, horor Indo terutama ya, yang ngangkat thread viral. Tapi ya gimana sih, ada penontonnya juga. Kita juga nggak bisa nyalahin produser ataupun penonton. Produser buat film itu ya karena penontonnya juga ada. Lihat aja sendiri, ratusan ribu. Terus juga bahkan ada yang menyentuh 1 jutaan, 2 jutaan. Gue heran, padahal film tersebut menurut gue biasa aja, horornya nggak dapet, ceritanya juga nihil. Tapi kenapa banyak penontonnya? Ya karena itu udah viral itu tadi, cerita itu tadi. Jadi ya penonton kita jadi ngerasa penasaran, gimana sih filmnya. Penonton Indonesia tuh lebih tertarik dengan film yang udah viral duluan, yang mereka udah familiar dengan ceritanya, dibanding dengan film yang mereka nggak tahu sama sekali. Ya contohnya salah satu film terbaik yang pernah gue tonton ya, yang pernah menang piala baru-baru ini, taulah sendiri atau filmnya kan, dengan kualitas penceritaan yang bagus seperti itu, yang jarang banget ditampilin oleh film-film Indonesia. Kebanyakan sepi penontonnya Pak, nggak nyampe 1 juta. Tapi lihat apa yang mereka dapetin, mereka dapat penghargaan. Mereka berani menggebrak perfilman Indonesia dengan cara mereka sendiri, warna hitam putih. Dan walaupun dengan warna hitam putih seperti itu, esensi sinematiknya itu tetap bertahan. Dan juga ya sinematografi cakep juga, dari shot drone dekat pindah lagi. Wah itu gila sih sinematik mereka yang mereka kasih untuk penontonnya. Tapi ya sayang, karena penonton kita nggak relate dengan itu, dan juga warnanya hitam putih. Terus juga film Angga Yunanda waktu jadi Jamet itu kan, menurut gue ceritanya premisnya menarik banget ya, mengangkat sebuah kritik sosial juga dengan perilaku masyarakat Indonesia yang dikit-dikit di video, dikit-dikit diviralin gitu kan. Pesannya dapat, ceritanya bikin gregetan juga dengan perilaku masyarakat Indonesia gitu kan, masyarakat dunia bahkan bisa jadi. Karena ya gue lihat manusia zaman sekarang dia dikit-dikit di videoin, dikit-dikit diviralin semacam itu. Penontonnya juga dikit. Emang sulit sih penonton Indonesia buat mengajak mereka nonton film ataupun cerita yang beda banget, yang nggak melulu tentang film horor. Ya gimana nggak kalau setiap minggu selalu aja ada film horor gitu kan. Dan gua ngerasa kayak ada penurunan kualitas menonton di Indonesia gitu kan. Gua ngelihat kayak film-film di bioskop itu
terutama untuk film horornya kayak malah berasa kayak ya sinetron-sinetron di TV di rumah gitu kan, kita nonton yang jalan ceritanya begitu-begitu aja, direkturnya juga itu aja. Tapi ya mau gimana, namanya selera juga nggak bisa kita ubah gitu kan. Yang penting kita menampilkan karya terbaik yang ya paling nggak masyarakat Indonesia masih mengapresiasi, masih menonton film-film yang menurut mereka emang layak ditonton. Dan juga gua rasa film-film yang bagus di Indonesia itu tuh malah film yang sedikit penontonnya, nggak nyampe 1 jutaan gitu ya. Ya bisa dilihat dari film-film bagus yang tayang tahun ini, jarang banget ada yang nyentuh sampai jutaan. Udah mau 2025 ya, kita juga nggak bisa memaksakan PH ataupun penonton, mereka terserah apa pilihan mereka. Yang penting ya semoga perfilman di Indonesia semakin membaik ya, semakin berkualitas juga, nggak cuma menampilkan banyak film terutama film horor, tapi juga ngeliatin kualitas ceritanya, kualitas acting, kualitas dari jump scare kalau itu film horor. Dan gua harapin juga pilih lah kalau mau bikin sebuah film, jangan asal comot thread viral itu. Dan bahkan ini tambahan ya sedikit, yang apa namanya itu, mertua dengan menantu itu menurut gua nggak perlu diangkat menjadi film sih. Tapi ya namanya cuan gitu kan, film horor Indonesia yang diambil itu ya sebenarnya dari cuannya sih. Dengan produksi yang semini mungkin mereka harus bisa mendapatkan keuntungan yang gede. Tapi yang gua lihat dari apa namanya itu, si menantu dan mertua ini yang sempat viral kasusnya gitu kan, gua ngeliat kayak ini film kayaknya bakal dibungkus kayak film Ipar Adalah Maut ya. Mungkin bakal banyak referensi dari film tersebut. Tapi ya nggak tahu, kita lihat saja nanti. Semoga film Indonesia di tahun 2025 sineasnya juga semakin pilih-pilih membuat film. Penonton kita juga semoga semakin membaik pilihan bakal nonton film seperti apa. Dan ya gue bikin video seperti ini sebenarnya karena keresahan gue sendiri sih dengan perfilman horor Indonesia, terutama yang angkat tentang thread viral dan kisah viral itu juga, ataupun kasus viral. Terima kasih dan bijaklah dalam memilih tontonan.